Assalamualaikum sahabat sehat. Perkenalkan, aku Nisa Rahmawati dengan NIM 2103277088 dari tingkat 1 kelas B, Prodi S1 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Dalam memenuhi tugas mata kuliah ilmu dasar keperawatan, aku akan menjelaskan mengenai penyakit dermatitis. Kok gatel banget ya? Terus kenapa ini merah-merah kayak gini? Sini aku lihat, itu udah lama tahu gatel kayak gini. Terus kemerah-merahan, ruam kayak gini. Wah, jangan-jangan kamu kena dermatitis lagi. Kamu tahu nggak apa itu dermatitis? Nggak tahu. Ya udah deh, aku jelasin dulu ya supaya kamu tahu apa itu dermatitis. Lalu nanti setelah itu aku bakalan ajak kamu ke rumah sakit supaya kamu dapat penanganan dan nanti ruam-ruam kamu bisa sembuh. Jadi, dermatitis adalah peradangan pada kulit, epidermis, dan dermis sebagai respons terhadap pengaruh faktor eksogen dan atau faktor endogen yang menyebabkan kelainan klinis berupa efloresensi polimorfik atau eritema, edema, papula, vesikel, squama, lichenifikasi, dan keluhan gatal. Nah, tanda polimorfik tidak selalu terjadi bersamaan, bahkan mungkin hanya satu jenis, misalnya hanya berupa papula atau oligomorfik. Menurut Udiono dan Adi tahun 2017, banyak nih faktor penyebab penyakit dermatitis di masyarakat. Antara lain yaitu ada faktor langsung seperti bahan kimia dan ada faktor tidak langsung yaitu seperti riwayat penyakit sebelumnya, usia, lingkungan, dan personal hygiene. Nah, selain faktor-faktor itu, ada juga nih penyakit dermatitis yang disebabkan karena kebiasaan kita sendiri, yaitu seperti kebiasaan mencuci tangan yang tidak benar dan tidak menggunakan sabun, tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan, dan riwayat pekerjaan yang beresiko. Kalian tahu gak sih apa saja penyebab dermatitis? Oke deh, sekarang aku jelasin ya. Jadi penyebab dermatitis itu ada beberapa. Yang pertama, ada yang berasal dari luar tubuh atau eksogen, yaitu misalnya bahan kimia. Contohnya ada deterjen, asam, basa, oli, dan semen. Lalu ada fisik. Contohnya sinar dan suhu. Yang selanjutnya ada mikroorganisme, yaitu seperti bakteri dan jamur. Teman-teman, ternyata ada juga loh yang berasal dari dalam tubuh kita, yaitu endogen. Misalnya dermatitis atopik. Gejala utama dari dermatitis itu biasanya ada ruang pembengkakan kemerahan yang tampak sangat kering dan terasa gatal. Nah, kulit yang terdampak biasanya terasa nyeri ketika disentuh serta dipenuhi dengan lepuhan kecil yang dapat mengeluarkan cairan. Dermatitis ini bukan penyakit yang menular ya. Meskipun begitu, gejalanya perlu dikenali sejak dini agar penyakit ini bisa segera dikendalikan dengan baik melalui pengobatan dan pencegahan kontak terhadap hal-hal yang akan memicu peradangan kulit. Lalu, menurut Arif Manjur tahun 2000, manifestasi klinis dermatitis itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada subjektif, di mana subjektif itu merupakan tanda-tanda radang akut, terutama pruritus atau sebagai pengganti dolor. Selain itu, terdapat pula kenaikan suhu atau kalor, kemerahan atau rubor, edema atau pembengkakan, dan gangguan fungsi kulit atau fungsiolesa. Yang kedua, objektif.
di mana biasanya batas kelainan itu tidak tegas dan terdapat lesi polimorfi yang dapat timbul secara serentak atau berturut-turut. Pada pemulaan timbul eritema dan edema. Edema sangat jelas pada kulit yang longgar, misalnya pada wajah, terutama pada palpebra dan bibir, dan genitalia eksterna. Yang ketiga, yaitu dermatitis mardidans atau basah. Ini berarti terdapat eksudasi. Artinya, terdapat vesikel-vesikel functiformis yang berkelompok yang kemudian membesar. Kelainan tersebut dapat disertai bula atau pustul jika disertai dengan infeksi. Lalu yang terakhir, yaitu dermatitis sika atau dermatitis kering. Bila gelembung-gelembung mengering, maka akan terlihat erosi atau ekskoriasi dengan krusta. Hal ini berarti dermatitis menjadi kering, disebut dermatitis sika. Pada stadium tersebut terjadi deskuasi, artinya timbul sisik-sisik. Dan bila proses menjadi kronis, tampak lichenifikasi dan sebagai sekuele terlihat hiperpigmentasi dan hipopigmentasi. Teman-teman, ternyata dermatitis itu terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada dermatitis atopik atau eksim, lalu ada dermatitis kontak. Kontak itu dibagi menjadi dua, yaitu kontak iritan atau kontak alergi, serta yang terakhir yaitu dermatitis seboroik. Dari setiap jenis dermatitis tersebut ternyata memiliki tanda dan gejala yang berbeda-beda. Ada yang muncul dalam waktu yang lama, ada juga yang hanya muncul sementara jika terpapar zat-zat tertentu. Yang pertama, yaitu dermatitis atopik atau eksim, di mana dermatitis atopik ini merupakan suatu kondisi yang membuat kulit merah dan gatal. Ini umumnya terjadi pada anak-anak, tetapi dapat juga terjadi pada usia berapapun. Dermatitis atopik ini berlangsung lama atau kronis dan cenderung kambuh secara berkala. Ini mungkin disertai dengan asma maupun demam. Gejala dari dermatitis atopik itu sendiri diantaranya yang pertama kulit menjadi kering, lalu gatal. Bisa juga gatal ini parah dan terjadinya pada malam hari, lalu bercak merah hingga abu-abu kecoklatan, terutama di area tangan, kaki, pergelangan tangan, leher, dada bagian atas, pada kelopak mata, di dalam lekukan siku dan lutut, dan pada bayi maupun pada wajah dan kulit kepala. Selanjutnya, ada benjolan kecil yang menonjol, yang dapat mengeluarkan cairan dan mengeras saat kulit tergores. Kemudian akan menebal, pecah-pecah, dan bersisik. Dan yang terakhir yaitu kulit sensitif ataupun ada pembengkakan karena garukan. Teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya dermatitis atopik ini ternyata paling sering dijumpai pada anak yang dimana usianya itu sebelum 5 tahun dan dapat juga bertahan hingga remaja dan dewasa. Bagi sebagian orang, ternyata dermatitis itu berkala dan kemudian hilang untuk sementara waktu atau bahkan selama beberapa tahun. Komplikasi dari dermatitis atopik ini diantaranya akan terjadi asma ataupun demam, terjadi gatal kronis, infeksi kulit, dermatitis tangan iritan, dermatitis kontak, alergi, dan yang terakhir yaitu masalah tidur. Karena timbulnya gatal-gatal dapat menyebabkan kualitas tidur menjadi buruk. Pencegahan untuk dermatitis atopik diantaranya yaitu selalu melembabkan kulit setidaknya 2 kali sehari. Misalkan dengan penggunaan krim, salep, atau lotion. Pada bayi maupun anak-anak mungkin akan mengalami alergi. Alergi ini diakibatkan dari beberapa makanan tertentu termasuk seperti telur, susu, kedelai,
gandum, maupun yang lainnya. Maka dari itu perlu orang tua untuk berkonsultasi kepada dokter untuk menghindari hal tersebut. Waktu mandi, ternyata waktu yang paling baik yaitu antara maksimal 10-15 menit. Lalu menggunakan sabun ataupun deodoran yang tidak mengandung bahan-bahan yang akan membuat kulit teriritasi ataupun alergi. Yang kedua yaitu dermatitis kontak. Dermatitis kontak ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dermatitis kontak iritan dan yang kedua yaitu dermatitis kontak alergi. Di mana dermatitis kontak iritan terjadi ketika kulit mengalami iritasi akibat paparan bahan kimia tertentu yang merusak jaringan kulit. Misalnya penggunaan deterjen, cairan pembersih rumah tangga, ataupun sabun. Nah, gejala dermatitis kontak iritan ini dapat muncul setelah satu kali terpapar zat iritan yang sangat kuat ataupun setelah berulang kali terpapar zat iritan yang lemah. Gejalanya pada umumnya yaitu munculnya ruam kemerahan, kulit gatal yang dapat terasa parah, kulit kering bersisik ataupun pecah-pecah, munculnya bentol ataupun lepuhan yang berisi air dan dapat pecah lalu mengering, kulit terasa hangat ataupun panas, kulit menebal maupun warnanya menjadi menggelap, lalu kulit akan merasakan sakit saat ditekan. Sementara itu, dermatitis kontak alergi terjadi ketika kulit terpapar bahan-bahan yang memicu alergi itu sendiri, seperti terpapar nikel, latex, produk make up, ataupun bahan perhiasan tertentu. Gejala dermatitis kontak alergi biasanya muncul dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah kulit terpapar bahan pemicu alergi. Gejala dermatitis ini bisa muncul di kulit bagian manapun, misalnya pada tangan, kaki, leher, badan, hingga dada dan puting payudara. Nah, teman-teman, ternyata jika dermatitis kontak ini tidak ditangani dengan tepat, maka dapat menimbulkan komplikasi seperti infeksi bakteri atau jamur, terutama bila ruam tersebut sering digaruk dan mengalami luka terbuka. Lalu akan terjadi perubahan pada tekstur kulit ataupun terbentuknya jaringan parut dan perubahan pada warna kulit. Pencegahan pada dermatitis kontak ini yaitu dengan mengidentifikasi dan menghindari zat penyebab alergi dan iritasi, misalnya dengan mengganti produk perawatan tubuh yang diketahui menyebabkan alergi ataupun iritasi. Nah, jika zat pemicu sulit untuk dihindari, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terkena dermatitis kontak, yaitu membersihkan kulit dengan segera setelah terpapar zat yang menimbulkan iritasi ataupun alergi. Lalu, mengenakan pakaian pelindung ataupun sarung tangan untuk mengurangi kontak langsung dengan zat penyebab alergi dan iritasi. Yang selanjutnya yaitu menggunakan pelembab untuk memperbaiki kondisi lapisan terluar kulit kita atau epidermis sehingga kulit lebih sehat dan tidak terlalu sensitif terhadap zat penyebab alergi ataupun iritasi. Dan yang terakhir yaitu dermatitis seboroik, di mana dermatitis seboroik ini ditandai dengan munculnya sisik berwarna kekuningan pada kulit. Nah, dermatitis jenis ini biasanya muncul pada kulit yang berminyak, seperti pada kulit kepala maupun kulit wajah. Pada bayi, dermatitis seboroik ini dapat membentuk sisik kekuningan yang tebal pada kulit kepalanya. Kondisi ini juga disebut sebagai cradle cap. Sementara itu, jika pada orang dewasa, dermatitis seboroik menimbulkan ketombe yang membandel dan sisik kekuningan yang dapat meluas ke area wajah. Dermatitis jenis ini biasanya disebabkan oleh pertumbuhan jamur tertentu secara berlebihan di kulit.
Dan pengobatannya pun biasanya menggunakan sampo khusus ataupun obat-obatan anti jamur yang direkomendasikan oleh dokter. Untuk mencegah kambuhnya dermatitis, maka gunakanlah lotion ataupun pelembab secara rutin setelah mandi. Hindari mandi yang terlalu lama dan gunakan produk sabun yang tidak mengandung parfum ataupun bahan-bahan yang dapat memicu timbulnya alergi.